minum darah bayi dan makan organ tubuh bayi. Saya jelaskan, ini harus saya jelaskan karena jangan sampai membingungkan jemaat. Karena dulu waktu kesaksian teman saya Rina dan Laura, banyak kan orang telepon karena jangan-jangan anak saya di rumah sakit akan dirampok oleh satanisme. Jujur tidak, yang jadi patokan dan jadi tolak ukur yang akan diminum bukan bayi yang telah lahir, tapi bayi hasil aborsi. Dan Manado terkenal sebagai pusat aborsi di seluruh Indonesia terbesar. Nah, ini bayi-bayi tersebut, dan biasanya orang belum pernah menggugurkan kandungan usia kandungan 1 bulan atau 2 bulan. Pasti dia 3 atau 4 bulan, sedangkan jika kandungan tersebut 3 atau 4 bulan dia udah terbentuk. Nah, ini yang dimakan sambil kami dengar praise and worship-nya yang pakai lagu Imagine punya John Lennon. Nah, ini dalam bentuk instrumentalia, dan setelah kami selesai perjamuan kudus, kami masuk satu sesi yang terakhir yang sangat penting, namanya santap kasih bersama. Di gereja santap kasih adalah makan-makan, tapi kalau di satanisme adalah melakukan hubungan seks bebas di antara sesama yang hadir. Ini tiada yang melarang, terserah cewek mau cari cowok atau cowok cari cowok atau cewek cari cewek. Ini terserah Anda, tidak ada yang melarang. Tapi sebelum masuk ke santap kasih, kami ada satu poin yang namanya perjanjian darah. Ini perjanjian darah ini maksudnya setiap kali, kan kalau di gereja justru kalau di Manado ya, di GC kan biasanya kalau Pastor Abraham ngomong, siapa yang baru pertama kali hadir, kami undang bangkit berdiri, di kiri kanan berikan salam, ini di GC Manado. Kalau di satanisme lain, di satanisme siapa yang baru pertama kali hadir, dia akan disuruh pindah ke tempat yang sendiri, yang satu tapi dalam satu ruangan, mungkin di arah ke pojok. Setelah sampai di pojok, biasanya saya yang ambil pimpinan, karena saya pimpinan, saya akan perintahkan bahwa setiap yang baru pertama kali hadir, dia harus mengeluarkan darah dari organ tubuhnya. Apa dia dari hidung, dari mana kek, sampai dari jempol kaki, terserah, yang penting dari tubuh. Nah, setelah darah tersebut terkumpul, ini akan dicampur dengan darah bayi, dan juga ada beberapa binatang tertentu yang sebenarnya jijik. Ini akan dibacain mantra. Setelah selesai baca mantra, diharuskan minum. Ini juga berlaku pada prinsip orang Tionghoa untuk menjadikan kakak beradik saudara, biasanya ada perjanjian darah. Nah, ini perjanjian darah tersebut sangat dilakukan, dan kenapa justru apabila sudah melakukan perjanjian darah, orang tersebut nggak bisa keluar dari aliran satanisme. Nah, setelah kami selesai dalam perjanjian darah tersebut, langsung masuk ke santap kasih. Setelah santap kasih lagi berlangsung, ini VVIP termasuk 7 jenderal utama harus meeting. Kami punya meeting ini mengevaluasi apa yang telah kami kerjakan selama seminggu. Kami harus evaluasi mana yang sukses, mana yang tidak. Nah, kami mempunyai tugas-tugas tertentu, ini nyusup. Ini nyusup ke gereja, ini nyusupnya nanti tergantung gerejanya, jujur tergantung gereja. Apabila dia gereja Protestan Katolik Roma, kami nyusup mulai dari ibadah pertama sampai ibadah selesai. Tapi apabila kami nyusup di area gereja yang aliran Pantekosta Karismatik, kami nyusup hanya di area seputaran firman Tuhan. Karena untuk masuk dalam satu sesi di Pantekosta ada terkenal satu sesi yang namanya praise and worship. Anak satanisme tidak bisa dengar praise and worship. Nah, jujur ini satanisme kerjanya nyusup-nyusup. Nah, ini juga ada contoh satu teman saya namanya Mario, tanggal 14 Februari tahun 2000 dia nyusup ke Gisi. Waktu dia nyusup ke Gisi, mulai praise and worship, Mario langsung kelabakan dan langsung muntah darah, dan langsung dilayani di tempat tersebut. Langsung dibawa cover Pastor Abraham, Pak Yusak Kere, papanya Ana, itu banyak, Pak John Kilis. Mereka langsung cover karena kebetulan dia mau nyusup, dia nggak tahu gereja ini dipikirnya Protestan, karena memang kerjanya satanisme nyusup. Nah, dia nyusup di waktu firman Tuhan dengan cara, apabila jujur, waktu firman Tuhan dibentangkan, fokus manusia sebenarnya ke arah firman. Tapi waktu masuk sesi khotbah, apabila tidak ada pendoa syafaat, bisa dikuasai lingkungan waktu firman tersebut. Ini bisa dilihat waktu sesi khotbah, banyakkan yang gereja, kalau gereja Protestan atau Katolik, 100% yang dalam gereja, 70% pasti tidur. 30% ngerumpi, 20% ngerumpi, yang lain nggak tahu pada kemana, lain udah pasti, yang 5% mungkin ada yang dengar, tapi kebanyakan 70% pasti tidur. Ini kenapa? Karena memang satanisme dia akan lakukan dalam alam spiritual, di alam roh, dia tawan pikiran orang. Nah, selain kami menyusup dalam area firman Tuhan, kami juga ada nyusup, kalau dalam KKR, ini selain kami ke gereja, ke persekutuan, kami juga ada nyusup-nyusup di KKR. Di KKR ini kami nyusup pada area altar call.
Nah, waktu altar call saya hafal sekali apa yang sering hamba Tuhan katakan, bahwa siapa yang belum terima Yesus secara pribadi, kami undang maju ke depan, taruh tangan kananmu di dada, tangan kirimu angkat ke atas. Ini kan kalau di altar call. Nah, waktu di altar call, anak satanisme juga ikut-ikutan altar call. Bahkan kalau perlu, bahkan sering, kadang-kadang juga taruh tangan kiri di dada, angkat tangan. Karena untuk berdoa orang yang di altar call itu lama, karena hamba Tuhan nunggu, masih ada nggak yang mau datang. Nah, ini anak satanisme sebenarnya dia udah mulai baca mantra, dia udah mulai baca mantra. Mantra tersebut biasanya yang bisa tahu adalah pendoa syafaat. Kalau pendoa syafaat peka, dia akan lihat sepertinya ada satu cahaya yang terfokus, dia akan berbentuk jadi bulat, dan waktu bulatan tersebut utuh, dia akan pecah. Yang pecahan ini akan kena ke orang-orang yang di altar call, orang-orang tersebut akan rebah, tumbang. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang hamba Tuhan tidak peka bahwa orang tersebut tumbang dalam satanisme. Hamba Tuhan sering menyangka itu tumbang dalam roh. Nah, waktu tumbang dalam roh, hamba Tuhan sering tidak pernah melayani karena dipikir itu udah Roh Kudus yang bekerja. Padahal apabila dia tidak dilayani, anak satanisme udah nunggu di luar dan orang tersebut udah gampang jadi anggota baru. Nah, kami juga punya target selain menyusup ke gereja ke KKR, kami juga punya target membunuh hamba Tuhan. Membunuh hamba Tuhan ini maksudnya terserah dia, apa dia masih muda atau udah tua, yang penting dia melayani dalam pekerjaan Tuhan, itu udah termasuk kategori hamba Tuhan, dia harus dibunuh. Tapi dibunuh bukan secara fisik. Kalau di Amerika bunuh fisik memang berlaku, tapi untuk basis Asia bunuh secara roh. Jika hamba Tuhan tersebut dari aliran, kalau di Amerika bunuh fisik memang berlaku, tapi untuk basis Asia bunuh secara roh. Jika hamba Tuhan tersebut dari aliran Pentakosta karismatik, dia harus diusahakan dibunuh rohnya. Ini contohnya di Manado ada banyak hamba Tuhan yang kaliber Pentakosta karismatik, dia dijatuhkan oleh satanisme dalam roh selingkuh. Dia udah punya istri tapi punya simpedes, simpanan perawan desa. Ini hamba-hamba Tuhan tersebut banyak di Manado, dan yang paling gampang saya minta maaf, saya tidak akan pernah melecehkan satu gereja, tapi jujur jika kami nyusup di gereja Protestan Katolik Roma, kami tidak pernah merasakan satu perlawanan dari gereja tersebut karena kami merasa gereja tersebut cetek. It's not the power, jujur, dan saya mohon maaf kalau memang ada yang mau tersinggung, silakan nanti berurusan dengan Tuhan. Nah, ini kami lakukan hal tersebut, kami membunuh secara fisik, secara roh. Kalau Amerika berlangsung secara fisik, bahkan ada beberapa hamba Tuhan yang sudah mati oleh satanisme. Nah, ini kami punya kerja-kerja tersebut, dan kami juga punya target utama menjadikan Manado sebagai basis satanisme terbesar di wilayah Asia. Kenapa tidak Singapura? Di Singapura ada Konghi. Konghi ini pendoa, dia hamba Tuhan yang orang Manado bilang Haleluya Cafe yang sangat dahsyat. So, kalau di Korea Selatan ada Paul Yong Icho, kami nggak bisa nyusup kami nggak bisa buat satu tempat yang dikuasai oleh orang-orang karismatik Pentakosta. Karena di Korea Selatan yang berkuasa si Paul Yong Icho, di Manado Protestan yang berkuasa. Nah, ini yang jadi masalah, justru gereja-gereja cetek yang berkuasa dalam satu lingkungan tempat. Nah, tempat ini akan dijadikan target karena Manado, gereja-gereja di Manado banyak. Mau nyari gereja Betel ada berapa puluh, ada Yehuda, ada Betania, ada Advent Suara Pembaharuan, Advent Pembaharuan, ada Advent Hari ke-7, ada banyak gereja lah. Sampai ada Gisi, ada lagi Gilgal, banyak pokoknya gereja. Bahkan di Novotel 3 lantai ada gereja semua, ada lantai yang berbeda-beda. Ini di Manado jadi basis utama karena Manado Kristen paling solid yang ada di Sulawesi di dunia, tapi yang justru pegang peranan adalah orang Protestan. Nah, ini hal-hal tersebut kami target, dan saya jelaskan bahwa saya bertobat. Saya akan ceritakan saya bertobat, saya tidak pernah lupa tanggalnya, tanggal 14 Februari tahun 97, dan setiap tanggal 14 Februari adalah hari penginjilan satanisme terbesar. Karena tanggal 14 Februari banyakkan anak muda nongkrong di mall. Jujur, karena Valentine Day, biasa anak muda ke mall, dan kalau perlu dia pakai seragam pink-pink, kalau perlu sampai gigi diwarnain pink. Ini anak-anak muda akan di mall. Saya waktu itu jujur saya ke mall karena saya harus cari 3 jiwa baru. Saya akan dibayar 500.000 bonus. Tapi saya mempunyai gaji dalam seminggu 1,5 juta. Nah, waktu saya pergi mau masuk ke mall, sebelumnya saya sudah merasakan ada seseorang yang mempunyai power yang belum pernah saya temui pada hamba Tuhan yang ada di Manado. Dia punya satu kekuatan yang belum pernah ada. Nah, tapi karena saya dasarnya sombong, waktu itu saya ngomong, Michael Jackson menguasai pentagram sampai tingkat 3, sedangkan saya menguasai pentagram sampai tingkat 1. Berarti tinggian saya. Pasti hamba Tuhan ini bisa saya jatuhkan. Pentagram tingkat 2 pasti dia bisa jatuh. Tapi waktu saya mau masuk ke matahari, hamba Tuhan tersebut ternyata mau keluar. Dia seorang wanita, dia sekarang udah umur 46 tahun. Dan dia sangat cantik, tapi dia kalau di Manado terkenal dengan tukang bongkar dosa. Nah, waktu saya ketemu dia
face to face, tapi nggak deket, tapi ada jarak tertentu. Dia di pintu keluar, saya mau di pintu masuk, yang ini di Matahari ada dibatasi jalan buat mobil lewat. Nah waktu saya lihat dia, saya belum pernah merasakan ketakutan seperti itu. Jujur saya dari kecil belum pernah takut. Mama saya umur 7 tahun pernah pukul mama saya. Itu umur 7 tahun sampai mama saya pingsan seharian penuh. Ini kenakalan saya dari kecil. Bahkan nenek saya harap maklum orang Tionghoa, kalau yang keluarga bangsawan kan telapak kakinya kan kecil. Karena dari kecil udah dipakein sepatu besi. Nama nenek saya tuh kakinya kecil, ininya nah ini saya bisa pukul nenek saya kalau nggak dikasih duit. Nah ini saya bobrok. Nah waktu saya ketemu, saya belum pernah merasakan ketakutan tersebut. Dan waktu saya ketemu, saya langsung ambil posisi saya mau nyerang dia. Waktu saya serang, saya mulai baca mantra dari yang cetek-cetek sampai pentagram tingkat 3. Hamba Tuhan tersebut tidak pernah kalah-kalah. Bahkan sampai pentagram tingkat 2 pun hamba Tuhan tetap berdiri, nggak takut. Waktu pentagram pertama saya mau hafal, saya mau pakai, udah pertengahan ilmunya, mantranya udah tengah-tengah hilang dari pikiran dan udah nggak bisa saya ingat lagi. Saya berulang kali saya usahakan diulang lagi, saya mau ingat-ingat apa, tapi tetap tidak bisa. Nah waktu saya tidak bisa tersebut, saya langsung ambil keputusan untuk lari secara fisik. Waktu saya mau lari secara fisik, ini istilahnya saya mau lari memang dengan kekuatan sendiri. Posisi saya kaki kiri di depan. Waktu itu saya nggak pernah lupa kaki kiri di depan. Waktu kaki kiri di depan, waktu saya mau siap-siap lari, saya belok bisa. Saya bisa lihat samping, muka, depan, belakang bisa. Tapi yang jadi masalah kaki nggak bisa. Sepertinya ada satu kekuatan yang sangat luar biasa yang menahannya. Bahkan saya bantu pakai tangan pun kaki nggak bisa diangkat. Waktu sambil angkat kaki ini berusaha untuk angkat, saya langsung mewek. Saya langsung nangis dan hamba Tuhan tersebut ngomong bahwa itu anak udah mewek. Jujur saya orang Manado nggak ngerti apa arti kata mewek. Saya Desember tanggal 7 tahun 2000 barusan saya ke Jakarta, saya nanya di Tanjung Priok, tante apaan tuh mewek? Ternyata mewek nangis. Nah saya nggak tahu apa arti kata mewek. Saya mewek waktu itu dan waktu mewek saya langsung rebah. Saya rebah sekitar jam 3 sampai setengah 4, kira-kira di seputaran jam tersebut. Saya sadarnya udah di dalam kamar. Hamba Tuhan tersebut lagi praise and worship, dan waktu dia praise and worship, yang saya pertama lakukan adalah pegang kepala. Karena kebetulan lantai Matahari, lantai dasarnya itu kalau secara tukang, dia perbandingan 1:1. 1 sak semen, 1 sak pasir, berarti keras. Nah waktu saya sadar, saya pertama pegang kepala. Jangan sampai mungkin bocor atau bengkak, sebesar bakpao atau gimana. Ternyata tidak. Waktu saya dengar praise and worship-nya, saya langsung ketakutan dan saya langsung merasakan ada kayaknya ada duri yang menusuk-nusuk dalam tubuh saya, dan saya langsung ambil sikap semedi, dan saya berusaha baca mantra tetap tidak bisa. Saya langsung lari, dan puji Tuhan setiap kali saya bersaksi saya selalu lihat pintunya seperti depan, pakai kaca yang nggak ada penghalangnya. Nah saya waktu itu langsung lari, saya tabrak kacanya seperti ini pintunya, karena kebetulan hamba Tuhan tersebut numpang di rumah orang kaya. Nah waktu saya lari, saya tabrak kaca, saya udah bisa lari. Saya jujur saya lari waktu 10 meter pertama saya masih bisa lihat kiri kanan saya berubah. Maksudnya saya bisa lihat, saya lewati rumah tersebut. Tapi waktu mau deket-deket 50 meter, hamba Tuhan tersebut kemungkinan tahu, dan saya tahu pasti dia udah tahu saya udah lari. Dia naik ke lantai 4. Di lantai 4 tersebut dia doakan saya sambil tengking dalam nama Yesus.